Kesibukannya semua serba online, sama kayak teman-teman semua. Belajar, mengajar, semuanya via online. Melewati masa-masa kejenuhan kita semua yang ngelihat layar. Bener nggak sih? Ya betul banget. Harus hadir di kelasnya lewat layar, ngerjain tugas lewat layar. Sebagai dosen, ngajar juga lewat layar. Dan saat ini juga tengah finishing buku pertama. Mohon doanya teman-teman supaya segera selesai. Amin, amin. Amin. Sekarang sedang Amin. belajar memulai bisnis juga. Kurang lebih demikian. Ya. Oke. Kakak Sally, sebelum kita melanjutkan untuk pemaparan materi dari Kak Sally, izinkan kami selaku moderator untuk menyampaikan CV dari Kakak Sally ya Kak. Enggak. Eh, kita sebutkan teman-teman CV dari Kakak Sally, tolong teman-teman mungkin jadi salah satu motivasi juga buat teman-teman semuanya karena banyak banget teman-teman yang ini jadikan salah satu untuk jadi satu patokan teman-teman untuk di kemudian hari. Nama Sally Anavita Rahmi, sekarang bekerja selaku dosen dan sekaligus entrepreneur. Pendidikan Master of Social Investment, Fakultas Hukum dan Bisnis Swinburne University, Melbourne, Australia, tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Bachelor of Social Science, Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia, tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Kemudian dilanjutkan dengan pengalaman organisasinya nih, gak keren banget juga. Sekjen atau Sekretaris Jenderal Gerakan Mari Berbagi, tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Wakil Ketua Dewan Kerja Nasional Pramuka, tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Wakil Ketua OSIS SMA Yapena Aceh, 2008 sampai dengan tahun 2009. Kemudian Wakil Ketua OSIS SMP Yapena Aceh, 2004 sampai dengan 2005. Kan juga dengan karir pencapaian yang sangat luar biasa, keren sekali Kak. Ada penghargaan, berbagai penghargaan di sini seperti karya tulis terbaik pada Australia Conference for International Development Australia 2017, juara 1 kompetensi menulis esai nasional diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2015, juara 2 I Am President Leadership Academy Program President Institute, bekerja sama dengan Berita 1 TV Indonesia tahun 2013, juara 1 kompetisi esai nasional pada di Indonesia IBTQ 2018 Renewable Energy and Energy Conservation Conference and Exhibition Indonesia 2012, karya tulis terbaik dalam Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional atau PNMHI Bandung, Jawa Barat Universitas Parahyangan 2011, penerima Paramadina Fellowship Universitas Paramadina Indonesia tahun 2010, kemudian dilanjutkan dengan penghargaan dalam bidang keagamannya juga, gak kalah keren ya tentunya. Finalis Dai Muda Pilihan ANTP 2012, finalis Pildacil, pemilihan Dai Cilik Latin tahun 2004, kemudian host MNC Muslim tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Disusul juga dengan pengalaman luar negerinya juga yang luar biasa lagi tentunya. Penerima Australia Awards Scholarship Long Term Indonesia Australia 2016 sampai dengan tahun 2018. Delegasi terbaik Asia World Model United Nations South Korea tahun 2018. Juara 1 Naila National Australia Indonesia Language Award tahun 2017. Kemudian penerima International Homestay Program in Australia tahun 2014. Pertukaran mahasiswa atau studi sosial ke Dubai, Uni Emirat Arab Development Acceleration tahun 2013. Pertukaran mahasiswa studi sosial ke Chile, South America Social Impact Investment tahun 2018. Perwakilan Indonesia dalam International Youth Forum Philippines tahun 2010. Dan yang terakhir pemimpin delegasi Indonesia dalam APR Jambore Laguna Philippines tahun 2010. Luar biasa sekali kan teman-teman penghargaan, kemudian juga capaian sudah Kak Sally tempuh sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan sekarang teman-teman bisa menjadi menyimak dengan baik juga apa yang akan disampaikan oleh Kak Sally. Kak Sally, Ya. sekarang kita berikan waktu sepenuhnya kepada Kak Sally memberikan wejangan atau mungkin motivasi kepada teman-teman semuanya dalam acara DKM tahun 2021 ini Kak Sally. Terima kasih Kak Sally, silakan waktunya. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya pada moderator. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa ikut hadir dalam kegiatan diskusi kita
di weekend siang yang berbahagia ini. Salam hormat selalu untuk teman-teman yang hadir di sini, terkhusus untuk teman-teman panitia, karena sudah memfasilitasi kita semua untuk hari ini, siang ini bisa ketemu, diskusi, kita bisa sharing. Terima kasih untuk teman-teman panitia di balik layar, meskipun saya nggak bisa sapa semuanya, tapi salam hormat saya untuk teman-teman. Terima kasih juga kepada Civitas Akademik yang kiranya hari ini ikut hadir bersama kita. Salam hormat saya pada teman-teman yang udah hadir, tercatat di sini 133 pasang mata ikut hadir di ruangan Zoom ini. Terima kasih teman-teman. Saya menganggap teman-teman yang hadir di sini adalah anak muda di atas rata-rata. Kenapa di atas rata-rata? Karena teman-teman bayangin, biasanya jam-jam segini nih, jam-jam rawan bagi anak muda di weekend lagi. Biasanya anak muda pada ngapain? Yang senyum-senyum pasti kenapa? Bobo jam segini mah Tidur, main games, tiduran, Kopi. ngojol Kang, ngojol. ngojek online, dan seterusnya. Silakan teman-teman isi sendiri. Biasanya nih jam-jam rawan segini, weekend, anak muda biasanya ngapain? Kita mungkin punya kesibukan dan prioritas yang beda-beda. Dan teman-teman mau meluangkan waktunya di sini. Saya pikir ini pertanda bahwa teman-teman di atas rata-rata. Untuk itu, salam hormat saya untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya mohon izin kiranya di sini kepada yang besar saya izin tak sebut gelar, kepada yang kecil juga saya izin tak sebutkan namanya secara lengkap. Kepada orang tua kami di sini tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami di sini tentu dengan ilmunya, kepada kiranya senior-senior yang hadir tentu dengan pengalamannya, tapi yang jelas teman-teman kita anak muda pasti dengan semangatnya. Semoga pertemuan kita online, karena sepakat tadi apa yang disampaikan oleh moderator, ini nggak mengurangi dari esensi dari apa yang akan kita diskusikan, dan energi positif yang semoga bisa sama-sama kita tularkan di forum ini. Teman-teman, kita punya waktu kurang lebih 1,5 jam ke depan. Sally dikasih kesempatan untuk ngasih pemantik di awal. Ini sama sekali bukan karena ilmu Sally lebih, bukan karena wawasan lebih, juga bukan karena pengalaman Sally lebih. Bisa jadi di sini sebetulnya ada senior, ada kawan-kawan kita, ada guru-guru kita yang secara ilmu, pengalaman, wawasan ini jauh lebih dalam dan lebih luas dalam bidangnya, lebih layak untuk bicara lebih banyak. Untuk itu anggap aja ini sebagai pemantik awal sebelum nanti kita sama-sama berdiskusi. Harapan Sally adalah diskusi dua arahnya lebih banyak. Kiranya ada perspektif berbeda, masukan, kritikan, termasuk pertanyaan. Mangga, silakan, Sally sangat terbuka pada diskusi. Ini menarik teman-teman. Saya yakin yang hadir di sini adalah anak muda. Dan bicara tentang muda teman-teman, kita bukan lagi bicara tentang usia. Bicara tentang muda, kita bukan lagi bicara tentang umur, kita semua udah dikasih kesempatan untuk hidup berapa lama di dunia ini. Bicara tentang anak muda, ini tentang pilihan sikap dan mindset kita. Kita pengen ngelihat ke depan dengan sudut pandang yang positif atau justru negatif. Pengen terus berada pada keputusasaan atau ngelihat ke depan dengan harapan. Bicara tentang anak muda, otomatis kita bicara tentang masa depan. Kita anak muda nggak bisa nawarin masa lalu. Kita anak muda nggak bisa nawarin hari ini. Benar nggak? Ilmu kita sedikit, pengalaman kalaupun ada masih pas-pasan. Wawasan kita juga masih sempit. Otomatis yang bisa kita anak muda tawarkan adalah masa depan. Bicara tentang anak muda, ini juga bukan baru viral 5-10 tahun yang lalu. Bicara tentang anak muda, ini udah trending dari 1400 tahun yang lalu, baik dari barat maupun dari timur. Dari timur, kita mengenal istilah yang sangat masyhur, Syubanul Yaum Rijalul Lughat, Rijalul Yaum Imma Lughat. Dari barat, para filsufnya juga nyebutin, the youth of today are leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Teman-teman, jangan mau kita balikkan kalimat yang dalam dan indah tadi, menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita nggak tetapin apa-apa dari sekarang. Kita nggak mempersiapkan apa-apa dari sekarang. Kira-kira ke depan pengen ngelihat apa. Kalaupun terjadi perubahan, kita pengen ambil bagian dalam bidang apa pada perubahan itu. Ini menarik teman-teman. Malcolm X, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat berkulit hitam, dikucilkan saat ia hidup, udah berulang kali keluar masuk penjara,
sampai akhirnya dia memutuskan untuk membela satu value dalam hidupnya. Sayang, dewek teh keur kieu keur ngadengukeun materi sayang. Oke, boleh dilanjut? Kayaknya tadi ada iklan dulu sebentar. Tolong dibantu di-mute ya, teman-teman panitia. Oke, saya lanjut dulu. Malcolm X pernah bilang begini, teman-teman. Dia membela satu value, yaitu keadilan. Persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di United States, di Amerika Serikat, sampai itu jadi undang-undang. Udah banyak peneliti sosial yang nyebutin, kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Presiden Obama, maka secara influence, itu yang paling layak ada di situ adalah Malcolm X. Teman-teman, Malcolm X pernah bilang begini, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah nggak bahas lagi nih, kita laki-laki atau perempuan, kita lahir di desa atau di kota, kita berasal dari kondisi sosial ekonomi keluarga seperti apa, kita sedang tidak bahas itu, dan Malcolm X juga tidak sedang dalam kapasitas membahas itu. Bicara tentang masa depan, teman-teman, maka kita semua, anak muda, selama berani mengisi masa-masa persiapan ini dengan kerja keras dan kerja cerdas, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah, persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Benar nggak? Ini menarik, teman-teman. Hukum alam menunjukkan bahwa kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan itu lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Dan dalam mengisi masa-masa persiapan ini, sebetulnya apapun passion, hobi, skill, apalagi teman-teman bergerak dalam dunia pendidikan, ini kita semua dalam melihat masa depan cuma dibedakan menjadi 4 tipe manusia. Pertama adalah tipe-tipe pesimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia pesimis ini akan nyaris menjawab dengan awalan Teman-teman, kira-kira 10-15 tahun ke depan, teman-teman pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana. Sekarang bolehlah kita adalah mahasiswa, Kak Ser. Silahkan diisi sendiri, ini rata-rata di semester berapa. Tapi 10-15 tahun ke depan, karena kita punya passion dalam dunia pendidikan, maka kita udah punya yayasan kita sendiri. Di bawah yayasan kita minimal udah ada 2-3 sekolah. Masing-masing sekolah, kita udah ngasih beasiswa, silahkan. Pada berapa anak di wilayah kita. Kita pengen ngelihat angka anak-anak yang harus putus sekolah karena alasan finansial, ini berkurang di wilayah kita, minimal 3-7% per tahunnya. Amin. Share fokus kita betul adalah di dunia pendidikan, tapi sebetulnya kita punya passion dalam dunia entrepreneur, dan go get it. Sekarang kita adalah mahasiswa, tapi mohon maaf teman-teman, manusia-manusia pesimis ini duluan menjawab dengan mengecilkan dirinya sendiri dengan awalan Tadi kelompat materinya. 10-15 tahun ke depan teman-teman pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana. Maka manusia-manusia pesimis ini cenderung akan mengecilkan dirinya sendiri. Udahlah itu mereka aja, Kak Ser. Mereka yang pintar-pintar, mereka yang cantik-cantik, mereka yang lebih dekat dengan akses informasi, mereka yang lebih dekat dengan akses finansial, mereka duluan aja berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana, teman-teman? Kita nih apalah, cuma serpihan rengginang. Tapi kalau manusia pesimis, mereka duluan mengecilkan potensi yang ada di dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Ketika manusia kedua, ini naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang realistis. Manusia realistis ini cenderung melempar tanggung jawab pada orang lain. Teman-teman, kira-kira saat teman-teman lulus nanti, toga teman-teman udah dipindah, alma mater teman-teman udah dilepas. Kira-kira pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Ya udahlah, Kak Ser, itu nanti bagaimana kesempatan datang dan terbuka pada kita aja. Teman-teman, kira-kira nih, kapan mau mulai tidak lagi merepotkan orang tua? Ya udahlah Kak Ser, syukur nanti kalau kita lulus, kita bekerja
Dan syukur gaji kita nanti di atas UMR. Kita mulai bisa menabung, kita mulai bisa ngasih ke orang tua. Gimana kalau enggak, teman-teman? Ya udahlah, itu nanti bagaimana takdir berbicara aja. Teman-teman, 9 tahun ke depan adalah peak session pertama bonus demografi terjadi di Indonesia. Kira-kira teman-teman pengen ngelihat kondisi Indonesia, terkhusus pendidikan di Indonesia kayak gimana? Ya udahlah Kak Ser, itu nanti bagaimana kondisinya diwariskan pada kita aja. Tipikal manusia realistis, teman-teman, mereka selalu dibentuk oleh lingkungan. Bukan mereka membentuk lingkungan. Tipikal manusia realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang. Bukan mereka menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu ngedukung, selalu nge-support apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, teman-teman. Habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, visi, dan goal dalam hidup kita, ini nggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga, naik 1 tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Ini baru. Manusia yang optimis, ketika ditanya tentang masa depan, mereka selalu bisa ngeliat dari sudut pandang yang positif. Teman-teman, sekarang kita COVID-19 nih. COVID-19 ini kira-kira pengen ngeliat kondisi kita anak muda keluar dari COVID-19 ini kayak gimana. Manusia-manusia optimis akan selalu ngeliat ada peluang dan kesempatan yang bisa dieksekusi. Betul, sekarang adalah krisis, Kak Zali, tapi di balik sebuah krisis pasti ada para pemenang baru. Dan kita bersiap setelah krisis ini, kita adalah silakan diisi skill set apa yang udah teman-teman kuasai. Sekarang kita adalah mahasiswa, tapi karena kita punya passion dalam dunia entrepreneur, maka 10-15 tahun ke depan kita udah punya usaha kita sendiri. Di bawah usaha kita minimal omset per tahunnya 10M. Kita sudah membuka lapangan kerja, minimal silahkan untuk berapa orang. Kita pengen ngelihat angka pengangguran di Indonesia berkurang sampai 7% per tahunnya. Amin. Teman-teman, tipikal manusia yang optimis ketika 1.000 orang mengatakan that's impossible, itu nggak mungkin, mereka justru jadi orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it. Kita yang akan buktikan. Ketika orang-orang sekitarnya menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidup kita justru jadi orang pertama yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia yang optimis, teman-teman, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Di tangan manusia-manusia yang optimis, momentum itu dibuat, bukan lagi dinanti. Tipikal manusia yang keempat, ini naik 1 tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, sering kali nih hidup kita nih, apalagi anak muda, ini terbentur dengan yang namanya aturan. Betul nggak? Sebagai siswa, ada namanya aturan kampus, aturan universitas. Benar ya? Aturan institusi di tempat kita saat ini sedang berkuliah. Ketika teman-teman udah lulus, mungkin sebagian kita ada yang membuka lapangan kerja, mungkin ada yang bekerja dulu, enggak ada masalah. Ini bukan benar salah, ini tentang keputusan kita mau jadi yang seperti apa. Kalau kita bekerja dulu, ada namanya aturan perusahaan, aturan institusi, aturan lembaga tempat kita bekerja. Sebagai warga negara, kita punya aturan negara, teman-teman. Sebagai makhluk ilahi, kita punya aturan ilahi, apapun agamanya. Sebagai makhluk sosial, kita punya aturan sosial, norma-norma sosial di tempat kita tinggal. Norma sosial kita di Indonesia beda dengan norma sosial di Eropa. Norma sosial di Eropa beda dengan norma sosial di Timur Tengah. Norma sosial di Timur Tengah berbeda dengan norma sosial di Jepang. Kita manusia hidup penuh dengan aturan, teman-teman. Memang demikian adanya. Dan justru aturan itu yang akan membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Nggak bisa pakai cara A, pakai cara B. Nggak bisa pakai cara B, pakai cara C. Nggak bisa pakai cara C, masih ada 24 cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada 2 hal yang terjadi pada manusia jenis ini. 1 perubahan, 2 pembaharuan. Teman-teman, nggak ada alasan bagi kita anak muda bersikap realistis, nggak ada. Nggak ada alasan bagi kita anak muda untuk bersikap pesimis.
Satu-satunya tangga yang pantas bagi kita adalah tangga ketiga. Optimis ngelihat ke depan. Pelan-pelan kita mengupgrade diri, naik satu tingkat lebih tinggi, jadi manusia-manusia yang progresif. Karena minimal di anak muda, ini ada 3 modal yang nggak diapa-apain, modal ini udah ada pada diri kita, teman-teman. 1, energi anak muda masih sangat mempuncak, masih sangat besar. Dan ini bebas nilai, mau kita arahin ke yang positif, mau kita arahin ke yang negatif, ini tentang keputusan kita mau mengarahkan energi yang membuncah ini ke arah mana. Yang kedua, waktu anak muda masih sangat luang, teman-teman. Dan yang ketiga, curiosity, keingintahuan kita dalam segala sesuatu, ini masih sangat tinggi. Dengan 3 modal ini, maka tangga yang pantas buat kita anak muda adalah tangga ketiga. Pertanyaannya adalah, selama ini nih, zona nyaman kita ada di tangga yang mana? Selama ini orang-orang di sekitar kita membiasakan kita untuk berpikir, untuk melihat masalah, untuk menemukan solusi. Itu dari tangga yang mana? Ini menarik, teman-teman. Karena waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan ini, mereka akan ikut dalam pusaran akselerasi selanjutnya. Mereka yang nggak bisa berdamai dengan ini, ya otomatis pelan-pelan akan tergantikan dengan mereka yang lebih responsif dan adaptif dengan yang namanya Internet of Things dan segala anak turunannya. Mantan Presiden Amerika Benjamin Franklin pernah bilang, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, mereka akan mati. Mereka akan selesai digantikan dengan mereka yang lebih responsif dan adaptif. Pertanyaannya adalah, kira-kira nih, apa yang membuat kita berbeda, perubahan apa yang terjadi pada kita, teman-teman? Antara kita yang sekarang dengan sebutlah kita 3-4 tahun yang lalu. Saat mungkin sebagian besar dari kita masih menggunakan rok atau celana abu-abu. Apa yang ngebuat kita berbeda nih? Termasuk saya bertanya pada diri saya sendiri. Antara kita yang hari ini ketemu via virtual Zoom kayak begini, dengan kita 5 tahun ke depan. Mindset-nya kah, skill-nya kah, pertemanannya kah, wawasan kah, kebijaksanaannya kah? Yang jelas dalam mengisi masa-masa persiapan ini, sebetulnya kualitas kita sebagai manusia ini cuma dibedakan jadi 4. Pertama adalah mereka yang standarnya baik, a good one. Lakuin aja standar baik yang bisa kita lakukan, and that's it. Itu tangga pertama kita, teman-teman. Di tangga ini kita nggak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Wah, sepertinya si X lebih punya privilege dalam satu bidang tertentu ya. Lakuin aja standar baik yang bisa kita lakukan dengan sesuai dengan kapasitas dan tupoksi kita, and that's it. Itu tangga pertama kita. Saat ini kita sebagai mahasiswa dan ditantang dengan pembelajaran online kayak begini, selesaikan minimal dengan standar baik. Teman-teman ikut organisasi, dikasih kepercayaan jadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara, kepala bidang, anggota, selesaikan dengan standar baik. Teman-teman ikut kegiatan tertentu di eksternal kampus, mewakili kampus, selesaikan itu dengan standar minimal baik. And that's it. Itu tangga pertama kita. Terlalu banyak kebandingin diri dengan orang lain di tangga ini malah ngebuat kita jadi insecure dengan diri kita sendiri. Kita nggak bisa milih starting point-nya di mana, teman-teman. Dan terlalu banyak membandingkan diri, otomatis kita akan jalan di tempat. Orang lain mau udah sampai mana, kitanya masih di sini-sini aja. Pastikan standar dasar kita adalah baik. Toh nggak ada manusia lahir ke dunia ini standarnya nggak baik, itu nggak ada, teman-teman. Yang membuat manusia itu jadi nggak baik, pada akhirnya adalah orang-orang di sekitarnya, karena membentuk karakternya. Dan bukankah tujuan akhir dari pendidikan, teman-teman nih, yang justru menjadi profesi pertama guru pendidikan, ini justru adalah profesi yang pertama ya, saat bicara tentang pendidikan, ini profesi yang otomatis kemanapun ini nggak akan menjadi profesi ketiga dan keempat, nggak mungkin. Ini tetap akan jadi profesi pertama. Dan bukankah dari dulu saat Jepang luluh lantah, kala itu profesi pertama yang dicari juga adalah guru. Untuk itu ayo sama-sama sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan ilmu dan bidang kita masing-masing, ayo kita selesaikan minimal dengan standar baik. And that's it. Itu tangga pertama kita. Pertanyaannya adalah, apakah jadi baik aja cukup? Is a good one enough? That's not enough. Nggak cukup, teman-teman. Akan terjadi seleksi alam besar-besaran. Mereka yang lebih baik, mereka akan dapat kesempatan lebih dulu dalam hal apapun.
mereka yang mau terus meningkatkan, mengimprove dirinya menjadi lebih baik, otomatis peluang akan dapat ke mereka lebih dulu. Ayo sama-sama kita pastikan, kita naik satu tingkat lebih tinggi, let's be a better version of us. Jadi versi kita yang lebih baik, bahwa hari ini kita harus lebih baik dari kemarin, dan besok ini harus lebih baik dari hari ini adalah sebuah kepastian. Toh demikian sunahullahnya. Teman-teman bayangin nih, berapa juta saat ini anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang saat ini, detik ini tengah melakukan hal yang sama dengan kita. Sama-sama sedang berupaya menekan ego, melawan rasa jenuh dan malas, sama-sama sedang berupaya mencari jati diri, menemukan potensi, mengasah skill. So what makes us different? Apa yang membuat kita berbeda? Pastikan kita bukan jadi manusia apa adanya, tapi terus meningkatkan diri menjadi yang lebih baik, a better version of us. Pertanyaannya adalah, apakah jadi lebih baik aja cukup? Is a better one enough? That's not enough, nggak cukup teman-teman. Karena dunia ini makin borderless, makin tanpa batas. Kita nih, yang di Indonesia saat ini, hanya dengan satu kali klik, kita bisa nyebarin informasi dan dapetin informasi sepersekian detik. Kita sekarang, yang di Indonesia, satu kali klik, jarak ruang dan waktu jadi makin gak ada arti. Kalau di zaman orang tua kita, mereka kesulitan nyari informasi, di zaman kita mabok dengan informasi. Bener nggak? Sampai-sampai sekarang sulit membedakan ini mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoax, mana yang fakta, mana yang sebetulnya penting bagi kita untuk ngikutin, mana yang sebenarnya enggak. Semuanya jadi bias. Selama muncul di home dan laman search kita, ya udah. Sebetulnya nggak penting-penting banget juga kita tonton. Sebetulnya nggak sesuai banget dengan target, goal, dan cita-cita kita juga akhirnya kita ikuti. Bener ya? Too much noise di zaman sekarang. Untuk itu, dari manapun passion, hobi, skill, Charlie yakin betul beda-beda kita yang hadir di sini. Ayo kita pastikan bahwa kita berupaya untuk menjadi the best version of us. Jadi versi terbaiknya kita, the best one. Jangan mau jadi kualitas mediocre, teman-teman. Rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata ini maju salah, mundur salah. Memperjuangkan sesuatu enggak sampai selesai, mundur juga tahu bahwa itu enggak yang seharusnya dilakukan. Alhasil, berdamai dengan realitas sosial yang ada. Yang sebetulnya itu didesain oleh orang lain. Penting untuk sama-sama kita garis bawahi, kita menjadi versi terbaiknya kita, bukan versi terbaiknya orang lain. Karena menjadi versi terbaiknya orang lain, teman-teman, ini hanya sekadar berupaya memenuhi ekspektasi sosial pada diri kita. Dan kita manusia nggak bisa membuat semua orang senang atas keputusan kita, nggak bisa. Di balik keputusan kita dalam hal apapun, pasti akan ada pro, pasti akan ada kontra. Di balik pilihan sikap kita, ini pasti akan ada yang senang dan akan ada yang tidak senang. Tugas kita manusia bukan untuk membuat semua orang senang, tugas kita adalah segera memaksimalkan apa yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah terbaik aja cukup? Is the best one enough? Dalam kesempatan baik ini, saya ingin mengingatkan ke diri saya sendiri sekaligus mengajak kita semua yang hadir di sini untuk yuk naik satu tingkat lebih tinggi. Let's be an excellent one, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena nggak ada manusia yang nggak ada salah, nggak ada gading yang nggak retak. Kita semua pasti punya salah, teman-teman. Pasti punya khilaf. Namanya juga manusia. Kalau nggak ada salah, nggak ada khilaf, nih curiga jangan-jangan malaikat lagi. Sempurna di bidangnya adalah dia yang terbaik di bidangnya tadi. Ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawan di sekitarnya untuk sama-sama jadi lebih baik. Terbaik di bidangnya bukan tentang dirinya sendiri, tapi mampu ngasih banyak kepositifan, keinspiratifan, kebermanfaatan untuk orang-orang sekitar. Karena pada akhirnya dunia bukan hanya mencatat manusia yang paling kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat manusia yang parasnya paling cantik, wajahnya paling ganteng. Ini akan lekang dimakan oleh waktu. Dunia juga mencatat manusia yang kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan lebih senang mencatat manusia kayak begini. Mau dari barat maupun timur, kita bisa sama-sama membuktikan bahwa kita manusia boleh punya banyak pencapaian dalam hidup. Itu satu hal yang positif, melengkapi portfolio kita. Tapi pada akhirnya sejarah mencatat pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia adalah saat kehadiran kita ini bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Ayo kita keluar dari zona-zona eksklusivitas, teman-teman, yang hanya berpikir tentang saya
Saya ketika lulus nanti kira-kira berapa yang akan masuk ke rekening saya ketika tambah lagi trust dari publik, kira-kira kekuasaan saya seberapa, saya terus gak akan selesai. Kalau ada dua hal yang menjadi musuh utama kita manusia di dunia ini, satu ego kita sendiri, dua greedy, tamak, rakus, yang dua-duanya itu berasal dari internal kita. Jadi kalau ada pertanyaan apa dan siapa musuh utama kita agar kita tidak sampai pada titik maksimalnya kita udah sama-sama tahu jawabannya, diri kita sendiri. Mereka yang terus playing victim, terus merasa diri adalah korban, mereka yang terus making excuse, terus melakukan pembenaran, pada akhirnya nggak akan mengantarkan kita kemana-mana. Pencapaian dan impact yang lain udah sampai di mana, kita masih belum bergerak juga. Ayo sama-sama kita ganti kata saya menjadi kata kita. Dan saat kata saya diganti jadi kata kita, otomatis semua pertanyaannya berubah. Karena kata kita ini mengharuskan kita semua untuk terlibat di dalamnya, teman-teman. Bukan lagi tentang seberapa besar perubahannya, tapi seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan itu. Pertanyaan dan mindset kita otomatis jadi berubah. Tadi kita sempat bahas 9 tahun ke depan. Teman-teman, gimana kita nih, anak muda, pendidikan di Indonesia 9 tahun ke depan, peak session pertama bonus demografi 2030. Saat kita bicara tentang bonus demografi, kita bicara tentang kita semua yang hadir di sini, teman-teman. Coba cek. Umur teman-teman sekarang ditambah 9 tahun. Bukankah yang dimaksud bonus demografi adalah kita semua yang hadir di sini? Kira-kira kita terus-terusan jadi ombak yang dimainkan ombak, atau kita yang akan bakal nih memainkan ombak? Kita terus-terusan jadi pasar, atau kita adalah setidaknya satu dari banyak pemain di pasar kita sendiri? Kira-kira kita terus-terusan jadi penonton, atau kita adalah pemain, minimal satu dari banyak pemain di pasar kita sendiri? Gimana kita kira-kira teman-teman 24 tahun ke depan? 100 tahun Indonesia merdeka. 2045 semua orang menggadang-gadang generasi emas itu udah dari sekarang. 1 abad Indonesia merdeka. Akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa saat pertama kali didirikan. Kira-kira nih, kita pengen ngelihat kondisi Indonesia kayak gimana? Kita pengen ngelihat kondisi bangsa ini kayak gimana? Kira-kira kita masih jadi tuan nggak sih di negeri kita sendiri? Saat pertanyaan-pertanyaan besar ini coba kita munculkan, maka pertanyaan kuncinya adalah kita bisa mulai dari mana, teman-teman? Bener nggak? Namanya juga ya, anak muda, ilmu kita sedikit, wawasan sempit, pengalaman kalaupun ada ya bisa dibilang pas-pasan. Terus kita bisa mulai dari mana? Ini menarik, teman-teman. Karena ada istilah dari orang bijak, nggak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil. Dan partikel terkecil perubahan itu justru ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Hanya ada 2 teori perubahan besar di dunia ini. 1 revolusi, 2 evolusi. Revolusi artinya berubah dengan cepat. Kuncinya adalah kecepatan. Apalagi kita semua hidup di industri 5.0, industri society. Hidup di industri society, ini kuncinya cuma 3, teman-teman. 1 konektivitas, 2 kolaborasi, 3 kecepatan. Siapa aja anak muda yang bisa gabung dalam 3 hal ini, otomatis akan ikut dalam pusaran akselerasi selanjutnya. Dan 1 dari 3 kunci tadi adalah kecepatan. Sekarang zaman bukan hanya terbuka bagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat, ini akan mengalahkan yang lambat. Ayo segera kita ubah mindset-nya, teman-teman. Selama ini apa yang kita takutkan, anak muda, ayo segera kita taklukkan apa yang kita takutkan dengan cepat. Kuncinya adalah dengan cepat. Dan dalam hal ini, pada akhirnya, pertanyaan kita berlanjut pada kira-kira nih, apa yang kita takutin sebagai anak muda? Bener nggak? Bob Sadino bilang di dalam bukunya, meneliti tentang anak muda, dan bilang bahwa ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda. Kita sama-sama cek ya. Menurut Bob Sadino, dia dalam salah satu bab di bukunya, dia meneliti tentang anak muda, dia share hasilnya adalah 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda menurut Bob Sadino. Nomor 1-nya adalah kegagalan. Kita anak muda takut gagal, teman-teman. Duluan berpikir negatifnya daripada positifnya. Mengerjakan segala sesuatu duluan berpikir, aduh kalau gagal gimana ya? Daripada ini kalau berhasil impact-nya bakal gimana. Dan karena berpikir gagalnya duluan, alhasil
kita duluan, keder duluan memikirkan resikonya. Yang kedua, anak muda takut apa kata orang. Mengerjakan sesuatu, aduh nanti apa kata orang ya. Kita nge-update status nih, aduh nanti apa kata orang. Mau membuat satu habit baru yang baik, yang positif, meninggalkan satu bad habit tertentu, aduh nanti apa kata kawan-kawan ya. Selalu berpikir bagaimana orang berpikir dan berkata terhadap kita. Yang ketiga, anak muda takut keluar dari zona nyamannya. Yang keempat, anak muda takut dengan penerimaan lingkungan. Dan yang kelima, anak muda nggak begitu suka dikritik, lebih senang diapresiasi. Karena ego kita masih tinggi, jadi kita lebih senang untuk diapresiasi daripada dikritik. Padahal kritik dan apresiasi ini harus balance. Terlalu banyak dikritik, tidak ada apresiasi, ini juga nggak baik untuk kita. Karena kita jadi nggak tahu apa hal yang sudah baik, yang harus kita lanjutkan, yang harus kita teruskan. Terlalu banyak diapresiasi, tidak ada kritik. Ini juga nggak baik, teman-teman, untuk perkembangan kita sebagai anak muda. Kita jadi tidak tahu mana blind spot kita, mana hal-hal yang harus kita perbaiki untuk improvement kita ke depan. Kritik dan apresiasi ini harus seimbang. Dilalahnya kita anak muda nggak begitu suka dikritik. Kita lebih senang diapresiasi. Makanya kalau ngasih tahu kritik atau masukan ke kawan-kawan kita nih, sesama anak muda, coba teman-teman cek. Biasanya lebih gampang diterima dengan menggunakan struktur kalimat, kamu udah bagus sih, koma. Tapi baru masuk nanti situ kritikan. Benar nggak? Dipuji dulu, baru nanti dikasih masukannya apa. Kenapa? Karena kita lebih senang diapresiasi daripada dikritik. Dari 5 hal tadi, teman-teman, kira-kira cocok nggak? Nyaris cocok ya. Kalaupun nggak cocok semua, nggak apa-apa. Minimal setengahnya aja. Cocok ya. Setidaknya di Shirley cocok. Kalau memang nomor satunya adalah kegagalan, ayo segera kita ganti mindset-nya. Ayo kita habiskan jatah gagal kita justru sekarang, saat muda, teman-teman. Dan nggak ada alasan ketika dewasa kita nggak sukses. Karena mayoritas jatah gagal udah kita habisin saat muda. Setiap orang punya jatah gagalnya masing-masing. Kalau orang sukses nggak dilihat dari berapa banyak jumlah gagalnya. Orang sukses itu justru dilihat dari pilihan sikapnya saat dia gagal. Memutuskan untuk menyerah atau bangkit. Kalau dia menyerah, dia selesai. Kalau dia bangkit, masih ada peluang untuk keluar sebagai pemenang. Atau contohnya apalagi yang lain. Kak Ser, kita mau bicara di depan umum, tapi masih kurang pede ya. Besok teman-teman segera temukan mentornya, segera pelajari hal-hal teknisnya. Setiap ada kegiatan kayak begini di organisasi, di lingkungan sekitar, ambil bagian, lekatkan diri dengan tanggung jawab dan amanah. Jadi MC kah? Jadi moderator kah? Mulai cicil itu pelan-pelan dari sekarang. Kak Ser, kita pengen jadi entrepreneur, tapi nggak paham digital marketing itu gimana. Teman-teman, besok segera cari yang ahli dalam bidang itu. Sekarang udah banyak webinarnya. Temukan komunitasnya, cemplungkan diri ke dalam komunitas itu, mulai pelajari, teman-teman. Apa yang selama ini kita takutkan? Datangi, pelajari, taklukkan apa yang kita takutkan. Bukan malah dijauhi. Makin kita jauhi, ini gapnya makin besar. Dan nggak akan pernah selesai. Secara risiko betul lebih besar karena kita harus langsung keluar dari zona nyaman, menyesuaikan dengan semua perbedaan dan butuh tingkat kemampuan beradaptasi yang tinggi. Tapi secara waktu ini jauh lebih efektif dan ada rahasia besar pada waktu. Kalau di barat dibilang time is money, waktu adalah uang. Kalau di timur dibilang waktu adalah pedang. Siapa aja anak muda yang bisa mengisi masa-masa ini dengan produktivitas, siap-siap dia duluan yang akan keluar sebagai pemenang. Atau pakai cara kedua, berubah tapi pelan-pelan. Butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran, dan hanya mereka yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia yang bisa keluar sebagai pemenang dari proses evolusi ini. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah kecerdasan daya tahan, endurance, persistennya tinggi. Atau bahasa kita, bahasa Indonesia, konsistennya tinggi. Saya mohon izin, di timur, dalam agama Islam kita mengenal istilah istiqomah. Teman-teman memutuskan berubah itu gampang. Yang sulit apanya? Konsisten yang sulit. Bener nggak? Dari Harvard University, Psychological Center-nya nyebutin, kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah adversity quotient. Kecerdasan daya tahan. Daya juang kita mempertahankan sesuatu yang kita putuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya 2. Baik dan benar. Harus sampai benar. Karena baik belum tentu benar, benar udah pasti baik. Dan dalam hal ini saya sangat senang dengan satu quotation dari Margaret Thatcher, Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris.
yang pernah mengatakan kurang lebih begini. Karena ini berhasil mengubah pola pikir Shirley tentang mengubah dan dirubah dalam jangka waktu yang lama. Kata Margaret Thatcher begini, "What's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become." Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Karena dia akan keluar menjadi ucapan. Perhatikan ucapan kita, karena dia akan keluar menjadi tindakan. Perhatikan tindakan kita, action kita, karena kalau diulang-ulang terus, dia akan jadi kebiasaan, dia akan jadi habit. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi, dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi. Karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah kurang lebihnya takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya takdir kita. Urusan kun fayakun itu urusan yang maha kuasa, teman-teman. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau ada yang bertanya di mana letaknya takdir, kita udah sama-sama tahu jawabannya. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan maksimalnya doa kita. Usaha dulu maksimal, doa dulu maksimal, baru kita bisa ngomong takdir. Kalau ada orang yang ujuk-ujuk udah ngomong, ya udahlah, itu nanti gimana takdirnya aja, tanpa ada usaha maksimal, tanpa ada doa maksimal, ini udah ketahuan. Ini manusia realistis, dia yang dibentuk oleh lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungan. Dan kalau memang awal mulanya adalah dari mindset, maka pertanyaan kuncinya adalah, terus kira-kira selama ini kita anak muda, mindset kita diberi nutrisi, di feeding, dikasih makanan, kira-kira dengan makanan yang seperti apa? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Ini menarik, teman-teman. Data menunjukkan, IDN Research Institute ngerilis bahwa anak muda Indonesia ini ngabisin waktu dalam satu hari, ini 8-13 jam di internet. Ini menarik. Ini angka yang besar, teman-teman. Kita boleh berdalih, Kak, tapi kan sekarang pendidikan semuanya lewat online. Kita aja sekarang ketemu lewat online. Nggak ada masalah. Kira-kira 8-13 jam kita habisin dengan apa? Kak, ya namanya kita anak muda, Kak, ya otomatis kita nge-YouTube lah, kita nge-games lah. Kalau yang perempuan-perempuan berarti ya ngedrakor lah. Silakan teman-teman isi. Kak, kita sekarang baru aja memulai usaha, kita jualan online, silakan. Kak, sekarang juga ngerjain tugas nyari data lewat online, silakan. Teman-teman isi sendiri, kita punya aktivitas yang berbeda di internet atau online ini. Tapi data dari The New Web ini nyebutin, teman-teman, bahwa Indonesia adalah negara ketiga paling aktif sosial medianya. Kalau dua data ini kita gabungin, ini udah ketahuan. Kalau digabungin, irisannya adalah anak muda Indonesia, kalau udah main di internet, ini mayoritas akan membuka sosial media. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lihat, baca, tonton, dengar, dan diskusikan di sosial media? Kira-kira lebih banyak mana nih? Yang mengarahkan mindset kita ke arah optimis progresif atau realistis pesimis akan masa depan kita. Kira-kira lebih banyak mana yang kita tonton, yang faedah atau unfaedah? Kira-kira lebih banyak mana yang beredar? Yang hoax atau yang fakta? Kita sama-sama pengguna sosial media, teman-teman. Kita sama-sama tahu jawabannya, lebih gampang mana untuk viral, kira-kira dengan konten-konten sensasional atau konten-konten edukatif. Kita sama-sama tahu jawabannya. Tapi yang jelas, bicara tentang teknologi, bicara Internet of Things, bicara tentang sosial media, ini anak muda adalah objeknya, anak muda juga adalah subjeknya. Udah cukup lah anak muda jadi objek terus, ini waktunya kita persiapkan diri kita jadi subjek. Udah cukup anak muda jadi penonton terus, ini waktunya kita persiapkan diri jadi pemain, teman-teman. Karena sejarah nggak pernah mencatat para penonton. Sejarah hanya mau mencatat para pemain. Dan bukan pemain rata-rata, pemain di atas rata-rata. Betul bahwa kita Indonesia adalah satu-satunya negara yang mendapat bonus privilege demografi di Indonesia, di Asia Tenggara. Tapi proyeksi dari International Labour Organization di bawah United Nations, ternyata kita juga adalah negara yang minim tenaga ahli. Jadi ke depan teman-teman silahkan kira-kira nanti akan mengambil profesi secara spesifik dalam bidang apa. Kalau memang fokus sebagai guru, silahkan. Atau teman-teman ada yang pengen nanti melawan arus, ada yang pengen dalam dunia pendidikan secara umum, secara general, ada yang pengen dalam dunia kesehatan, misalnya ngelanjutin S2-nya,
ada yang pengen dalam dunia, silakan, entrepreneur, ada yang pengen dalam dunia politik, seni, budaya, teman-teman yang paham. Kira-kira passion dan potensi teman-teman ada di mana, tapi pastikan teman-teman bukan mediocre. Pastikan teman-teman adalah the best version of you, versi terbaiknya teman-teman. Dengan kita semua mulai aware dengan minimal diri kita sendiri dan berupaya untuk menjadi ahli dalam bidang kita, maka otomatis tenaga ahli di Indonesia ini akan meningkat dengan sendirinya. Otomatis kita akan mengisi kebutuhan negeri kita sendiri, dan harusnya adalah demikian. Udah cukuplah mindset yang berpikir bahwa sesudah lulus nanti mau kerja di mana, udah cukuplah. Ini harus segera dipotong, teman-teman. Karena pada akhirnya tujuan akhir dari pendidikan tinggi ini bukan hanya sekedar mempersiapkan kita menjadi robot-robot industrialisasi. Tujuan dari pendidikan tinggi menurut Undang-Undang 2012 dan 2020 yang baru saja dikeluarkan oleh Mas Menteri tahun lalu adalah menciptakan manusia-manusia berkarakter, yang salah satu ciri-cirinya adalah bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya. Ayo sama-sama kita pastikan kita di tengah kondisi kayak begini, teman-teman, kondisi di mana kita semua mengerjakannya dari rumah, tetap adalah manusia-manusia yang produktif, bukan sibuk sekedar sibuk. Dan ada perbedaan yang sangat jauh, yang sangat besar antara manusia yang produktif dan manusia yang sibuk. Manusia yang produktif ini adalah mereka yang fokus mengerjakan segala sesuatu. Ngerjain apapun itu jelas goalnya apa, targetnya apa. Sedangkan manusia-manusia yang sibuk, ini ngikut aja, lingkungan mengatakan apa, kita bakal ikut. Hari ini trending A, kita ikut. Besok viral B, juga akan ikut. Antara manusia produktif dan manusia sibuk, ini kegiatan bisa jadi di organisasi, kampus, di fakultas, di jurusan yang sama, bahkan kegiatannya bisa jadi sama, tapi tunggu 3-4 tahun ke depan. Yang satu, achievement, pencapaian, hasil, dan impact-nya jelas terukur. Manusia sibuk, ini tergantung. Nanti lingkungan kira-kira akan ngasih kesempatan kayak gimana, ya udah itu tergantung. Jangan ulangi lagi kesalahan Sherly, teman-teman. Di awal-awal kuliah, Sherly adalah manusia yang sibuk. Makanya bisa ngomong kayak begini, karena dulu Sherly adalah manusia yang sibuk, sampai akhirnya ada mentif. Awalnya nggak terima dibilang sibuk. Namanya kita anak muda, ego kita masih tinggi, nggak terima dibilang sibuk. Saya ini adalah manusia produktif. Sampai ditantang dengan 4 pertanyaan. Sher, coba kamu jawab 4 pertanyaan ini. Kalau kamu bisa jawab 4 pertanyaan ini, tandanya kamu manusia produktif. Dan saat itu mentor bilang, dan saya akan jadi orang pertama, Sher, yang akan mendukung semua aktivitasmu. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab pertanyaan ini, hold on, tahan dulu. Jangan-jangan selama ini kamu adalah manusia yang sibuk, Sher. Dilalahnya, Sherly nggak bisa jawab pertanyaan itu, teman-teman. Sherly harus jujur sampaikan, Sherly awal-awal kuliah, di 1 tahun pertama kuliah, Sherly adalah manusia yang sibuk. Sebelum kita buka sesi jawab dan sharing 4 pertanyaan itu, kalau teman-teman udah bisa ini, tandanya teman-teman adalah manusia produktif, go get it. Sherly 2 thumbs, lanjutin teman-teman. Tandanya teman-teman udah on the track. Tapi kalau belum, hold on, tahan dulu. Justru masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang paling tepat untuk kita refleksi ke dalam jangan-jangan selama ini saya sibuk lagi, bukan produktif. Jawab 4 pertanyaan ini, and the rest will be productivity. Pertanyaan pertama adalah, siapa teman-teman di masa depan? Teman-teman ini siapa di masa depan? Dan yang namanya masa depan, ini 5 menit lagi juga masa depan, teman-teman. 10 menit lagi, ini juga masa depan. Benar nggak? Besok juga disebut masa depan, minggu depan juga masa depan, 1 tahun lagi juga masa depan, saat teman-teman lulus nanti itu juga masa depan. 10 tahun lagi juga masa depan. Segera jawab pertanyaan pertama, siapa teman-teman di masa depan dengan SMART goal setting. SMART. Spesifik, R-nya measurable. Harus spesifik, harus terukur. Di masa depan kita adalah seorang yang lebih baik, Kak Sherly. Pertanyaannya, lebih baik dalam hal apa, dan bagaimana mengukur bahwa teman-teman lebih baik dari yang sebelumnya. Di masa depan kita adalah seorang yang sukses. Pertanyaannya adalah, sukses dalam bidang apa, dan bagaimana mengukur sukses teman-teman. Kan standar sukses ini masih sangat general. Di masa depan kita adalah seorang pengusaha. Pertanyaannya adalah pengusaha dalam bidang apa, bagaimana mengukur bahwa teman-teman adalah pengusaha yang sukses. Apakah dari omset per tahun, apakah dari jumlah sedekahnya, apakah dari jumlah cabang usaha teman-teman, apakah dari jumlah pekerjaan yang sudah teman-teman buka, lapangan kerja. Teman-teman yang tahu batas dan ukurannya. Saat bagian ini nggak terjawab, maka otomatis standar kita masih sangat
masih sangat sulit untuk diukur, alhasil kita terus saja banding-bandingin diri. Kalau saat bagian ini kita tentukan di awal, maka kita akan sibuk pencapaian orang. Kita sibuk untuk terus mengimprove diri kita sendiri. Dan masa depannya itu berapa tahun dari sekarang? Hanya achievable. Kira-kira nih, dengan semua resources yang kita punya, itu bakal bisa nggak ya kita achieve? Atau jangan-jangan nggak cukup, kita harus berkolaborasi dengan orang. Silakan. Artinya realistik, bukan jadi manusia yang realistis, tapi lebih ke membahas sekitar, apa yang terjadi sekarang, sesuai dengan kondisi kekinian dan kedisinian, dan gunakan strategi yang paling tepat, sesuai dengan pay and timely, kasih batasan waktu. Yang membedakan seorang yang berangan-angan dan teman-teman. Setelah ini jawab, jangan tidur. Segera teman-teman temukan fungsinya. Karena justru motivasi ini justru paling penting. Kalau kita nggak bisa jawab why, kenapa penting bagi kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah kita ini besar kemungkinan kita akan nggak konsisten dengan apa yang kita lakukan, teman-teman. Fire in the belly, motivasi besar dalam diri, ini selalu dari dalam diri kita sendiri. Nggak bisa dari luar, penting. If we gather, walaupun kita kumpulin nih, best mentors all over the world, we gather all over the world, kita ngumpulin nih, apa, mentor terbaik, motivator terbaik, kita baca buku-buku self-improvement terbaik, tapi motivasi nggak muncul dari diri. Udah, ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Silakan teman-teman cek. Kita udah respon, kita belajar mengajar online, kita melakukan segala sesuatu via online, sejak pandemi pertama kali diresmikan, diumumkan sebagai pandemi COVID-19 ini. 1 tahun udah berlalu, silakan cek. Apa perbedaan antara teman-teman kira-kira nih di sekian, kira-kira mana yang nyantol, mana yang lengket sama teman-teman, dan mana yang masuk ke dalam prioritas teman-teman yang menjawab pertanyaan pertama, siapa teman-teman di masa depan tadi? Teman-teman yang tahu jawabannya, tapi yang jelas motivasi itu selalu muncul dari alasan kenapa ini motivasi besar dalam diri. Alasan pertama adalah rasa sakit yang dia miliki. Alasan kedua adalah saat dia melihat ada harapan ke depan. Dan alasan ketiga adalah saat rasa yakinnya udah lebih besar dari rasa takutnya. Segera temukan minimal 1 dari 3 hal ini dalam diri kita dan segera mulai produktivitas teman-teman. Setelah ini terjawab teman-teman, ini kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu siapa kita sekarang? Teman-teman, banyak orang yang punya target jauh, banyak orang yang punya goal tinggi, cita-citanya besar, tapi lupa bertanya, saat ini posisi kita ada di mana, teman-teman? Kita memulainya dari mana? Kita mau sama-sama ke Eropa nih, tujuan kita sama-sama ke Eropa, tapi yang satu berangkat dari Indonesia, yang satu berangkatnya dari Amerika. Pertanyaannya kira-kira pathway-nya sama nggak? Jelas berbeda. Target kita sama-sama mau ke Jepang misalnya, tapi yang satu berangkat dari Australia, yang satu berangkat dari Afrika. Pertanyaannya rutenya sama nggak? Jelas berbeda. Ayo segera kita kenali diri kita sendiri, kita ini posisinya kayak gimana sekarang, dengan menganalisa pakai analisa SWOT. SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Apa kelebihan kita, potensi yang kita punya, apa kekurangan kita, apa opportunity yang dia, tahu kelebihan bukan untuk sombong, teman-teman. Tahu kelebihan dan potensi diri, ini untuk segera memaksimalkan itu di titik the best yang bisa kita lakukan. Tahu kekurangan bukan untuk insecure, tapi untuk segera mencari kawan kolaborasi. Kira-kira ini kawan yang cocok dengan kita agar bisa menyulam dan menambal kekurangan kita adalah tipikal yang kayak gimana. Karena di industri 5.0 ini bukan lagi zaman kompetisi, ini zamannya kolaborasi. Setelah pertanyaan kedua terjawab, kita makin kenal dengan siapa kita, self-awareness kita mulai muncul, masuk ke pertanyaan ketiga, how? Bagaimana? Target kita di sini. Sekarang kita ada di sini. Gap-nya seberapa jauh, segera cek. Kira-kira untuk mengisi gap ini apa aja syaratnya? Apa aja requirements-nya?
Apa aja skill set yang kita butuhkan. Dan ini menarik teman-teman. Yang namanya skill set itu pada akhirnya tidak kita temukan. Skill set software ya. Ini yang namanya soft skill, ini nggak ada di dalam kelas. Ini harus dicari di luar kelas. Dan menurut timeshighereducation.com, ini adalah 11 skill yang sangat dibutuhkan saat kita lulus, tapi ternyata cenderung rendah, satisfaction-nya rendah. Sedikit, nggak sampai pada kualitas yang dibutuhkan. Dan mulai dari komunikasi sampai leadership, ini action oriented. Nggak bisa teori minded, bener nggak? Teori komunikasi mah banyak. Tapi untuk mengukur kemampuan dan efektivitas komunikasi seseorang, suruh dia ngomong dalam waktu singkat, kira-kira bisa nggak nyampein informasi dengan efektif. Kemampuan apa misalnya? Beradaptasi. Banyak teorinya. Tapi untuk mengukur kemampuan beradaptasi seseorang, keluarkan dia dari zona nyamannya. Coba cek, butuh waktu berapa lama untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Bicara tentang leadership, banyak teorinya. Ada yang self leadership, ada yang collaborative leadership, tapi untuk mengukur memimpin seseorang, akhirnya leader is an action. Lihat dari pilihan sikap dan tindakannya. Dengan kata lain, ini nggak cukup. Kita hanya belajar di kelas. Kalau sekarang berarti di ruang-ruang Zoom kayak nggak cukup. Ayo sama-sama kita pastikan kita adalah anak muda yang melengkapi diri kita dengan soft skill sesuai dengan target kita tadi. Kebutuhannya apa aja, ayo kita segera lengkapi. Kak, 5 tahun ke depan kita pengen ngelihat diri sendiri udah sedang berkuliah di Eropa, di United Kingdom misalnya, di Inggris misalnya, beasiswa tidak menggunakan uang orang tua lagi. Silakan. 5 tahun ke depan kira-kira target itu bisa tercapai, syaratnya apa aja? Oh, berarti bahasa Inggris kita harus tinggi, Kak. Kalau ke benua Eropa berarti harus pakai IELTS. IELTS-nya harus minimal 7. Kejar itu dari sekarang. Oh, Kak, harus menggunakan apa misalnya? Harus punya pengalaman organisasi minimal di tingkat nasional. Kejar itu dari sekarang. Kak, harus punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Kejar itu dari sekarang, teman-teman. Kak, harus punya karya tulis jurnal minimal di tingkat nasional. Buat itu dari sekarang. Karena pada akhirnya dia yang bersiap, dia duluan yang akan dapat kesempatan. Kita bisa memecah target jangka panjang menjadi target tahunan, bulanan, mingguan, jadi harian. Ketika kita udah jelas goal besarnya apa. Dengan kata lain, semua aktivitas kita mengarah pada satu titik dan semua aktivitas itu namanya produktif. Bukan lagi sibuk, sekedar sibuk. Setelah ini terjawab, jawab pertanyaan keempat, sekaligus yang terakhir. Kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita? Kadang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang ya teman-teman. Waktu kita terlalu berharga untuk sekedar kita habiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Saya izin mengutip perkataan Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka babi di hutan juga hidup teman-teman. Kalau hidup hanya sekedar bermain-main, makan, dan bersenang-senang, maka monyet di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita anak muda nih, manusia, dikasih ini, dan dikasih ini hati untuk berempati. Ayo sama-sama kita kolaborasikan keduanya dan siap-siap. Gebrakan-gebrakan besar. Ini bisa sama-sama kita buat sesuai dengan bidang kita masing-masing. Toh Hasan al-Banna juga pernah bilang, gak ada perubahan besar di dunia ini bisa terjadi tanpa di belakangnya ada derap langkah anak muda. Ayo sama-sama kita pastikan bahwa kita adalah anak muda yang masuk dalam derapan langkah itu. Ketika semua hal ini tadi kita coba untuk kita relay, coba untuk kita lerai, mohon maaf, dan kita selesaikan, kita jawab satu persatu, maka sebetulnya ini nggak ada cita-cita yang terlalu tinggi, tuh nggak ada. Yang ada adalah langkah kita yang terlalu pendek. Nggak ada visi terlalu besar, tuh nggak ada. Yang ada misi kita yang terlalu kecil. Ayo kita panjangkan langkah kita, besarkan misi kita, dan pelan-pelan target, goal, visi, dan cita itu akan merapat dengan sendirinya sesuai dengan kelayakan kita. Terakhir saya ditutup, tapi kan Kak, masa depan itu nggak pasti. Tugas kita kan adalah berusaha, teman-teman. Tugas kita adalah berikhtiar. Usaha maksimal, pada akhirnya tetap kita serahkan ke Sang Maha Sutradara. Dan saya sepakat 100% bahwa the future is unpredictable. Masa depan kita tuh nggak pasti. But the best way to predict our future is created now. Cara terbaik memprediksi masa depan kita adalah dengan membuat itu dari sekarang.
Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita adalah diri kita sendiri. Bukan dosen kita, bukan kakak letting, kakak tingkat senior kita, bukan orang tua kita, bukan kakak kita, bukan paman kita, bukan adik kita, bukan sahabat-sahabat kita, bukan. Kita justru adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Saya pikir demikian dulu pemantik dari Sherly. Mohon maaf jika melebihi waktu yang disediakan. Saya sangat terbuka pada diskusi. Silakan dikembalikan dulu ke moderator. Silakan. Cek. 1, 2, 3, cek. Moderatornya masih di sini nggak ya? Halo Kak, iya di Ya, sini cek. kita masih di sini Kak. Mohon maaf. Mangga. Jadi untuk teman-teman semuanya kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya kepada Kak Sherly apa yang masih diragukan dan pastinya juga harus ada pertanyaan dong ya buat teman-teman semuanya. Jadi untuk satu sesi kali ini kita akan berikan 3 penanya dan untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand-nya supaya nanti kita akan mudah teman-teman untuk pemilihan siapa yang akan kita utamakan bertanya terlebih dahulu. Silakan untuk teman-teman satu termin untuk 3 penanya, silakan raise hand dari mulai sekarang. Sudah ada Kakak? Novita, Raistandini dan silakan raise hand teman-teman. Satu lagi ayo kesempatannya gak bisa datang lagi. Coba kita berawal dari Novita dulu ya Kak ya. Novita, silakan diaktifkan. Assalamualaikum Kak Sherly dan teman-teman. Saya Novita Tresnandini dari Prodi PPKN semester 2. Izin mau bertanya, bagaimana cara kita bangkit dari sebuah kegagalan dan lebih produktif pada apa yang kita impikan sebelumnya? Makasih. Oke, sama-sama. Terima kasih buat Tresna ya Kak ya. Novita Tresna. Kak Sherly apa mau langsung dijawab atau kita tampung dulu Kak Sherly? Kita coba jawab dulu satu-satu gimana? Biar fokus. Oke, siap boleh. Silakan Kak. Salam dari Sherly. Pertanyaannya bagaimana caranya kita gimana Kak? Oke, ini Sherly langsung jawab atau gimana? Oke, silakan Kak, silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya pada Novita. Pertanyaannya adalah saat kita gagal, benar ya? Bagaimana bangkit saat kita gagal dan kembali on the track, kembali ke track yang seharusnya. Saya izin langsung menjawab, teman-teman, gagal itu ada sebuah kepastian. Gak ada manusia yang gak gagal, itu gak ada. Kalau ada manusia yang gak gagal dalam hidupnya, ini dipertanyakan, pernah gak sih memperjuangkan sesuatu dalam hidupnya? Jangan-jangan gak pernah keluar dari zona nyaman, makanya gak pernah gagal. Kalau teman-teman pernah memperjuangkan sesuatu, gagal itu adalah sesuatu yang wajar. Orang sukses itu juga dilihat dari banyak 100 kali gagal, pastikan 1000 kali kita gagal, pastikan 1000 kali kita. Dan pada akhirnya kan gagal itu kepastian, bangkit itu adalah pilihan. Nah, yang diubah adalah software-nya, mindset-nya. Karena kualitas kita sebagai manusia, ini pada akhirnya dibedain nih, kita misalnya berapa nih, 141 pasang mata nih kita hadir di sini. Ini yang membedakan kualitas kita teman-teman, ini bukan hardware-nya. Kalau hardware, kita udah dapat jaminan dari Yang Maha Kuasa, kita manusia ini dapat hardware terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita semua dapat hardware terbaik yang nggak dimiliki hewan, nggak dimiliki tumbuhan. Yang ngebedain kualitas kita anak muda Indonesia dengan mereka yang di Eropa, ini bukan hardware. Kita nggak bisa milih mau lahir dengan warna kulit seperti apa, di tengah keluarga seperti apa, tinggi badan seberapa, nggak bisa teman-teman. Itu semua anugerah dari Yang Maha Kuasa, pemberian dari Yang Maha Kuasa, ayo kita syukuri. Tapi finishing point-nya kayak gimana ini kan jadi tanggung jawab kita. Artinya apa? Yang harus kita ubah ini bukan hardware-nya, tapi software-nya. Di situ letak perbedaan kualitas kita sebagai manusia. Saat gagal,
Pertama, ubah softwarenya. Bagaimana kita melihat gagal ini sebagai sesuatu yang harus kita lewati untuk sampai pada titik yang seharusnya. Gagal ini justru menunjukkan bahwa kita on the track. Kita tengah memperjuangkan sesuatu. Dan setiap orang punya jatah gagal. Yang setidaknya nih yang saya lakukan, bahwa ketika gagal 1 kali, 2 kali, dan sampai seterusnya berapapun banyak kegagalan yang kita lewati, maka mindset-nya adalah saya semakin dekat dengan target saya. Kita punya jatah gagal 10, 15, 20 nih. Gagal sekali, oh tinggal 19. Gagal lagi, oh udah makin dekat nih, tinggal 18. Gagal lagi 17, 18, terus 16, terus makin dekat. Sampai gagalnya tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Sehingga nggak ada alasan ketika dewasa kita nggak sukses. Karena mayoritas jatah gagal sudah menempa kita menjadi pribadi dengan karakter yang jelas, karakternya beda, manusia yang tidak ditempa. Nah, artinya apa? Dari kegagalan itu otomatis harus ada evaluasi. Evaluasi pada diri kita, ini apa yang masih kurang? Ini apa yang harus diperbaiki? Bukankah besi itu baru bisa diajak berperang untuk menjadi pedang dan diajak berperang? Ini harus lewat proses penempaan. Dan ketika kita melihat perspektifnya, gagal ini adalah proses penempaan kita, maka otomatis gagal ini harus kita lewati untuk menjadi manusia yang lebih kuat dalam hal apapun. Dalam hal mental, dalam hal karakter, dalam melihat sudut pandang yang lebih luas, otomatis kita butuh untuk ditempa. Dan saat kegagalan ini kita anggap sebagai proses penempaan kita, maka nggak ada masalah. Berapapun jumlah gagal yang harus kita lewati, kita akan melewati itu dengan melebihkan usaha sesudah kita gagal. Jadi saat gagal, yang kedua, mindset-nya jangan titik. Misalnya nih, kita mengupayakan sesuatu gagal, pastikan itu bukan titik, tapi masih koma. Berapa kali kita gagal, pastikan itu koma. Berhenti menjadi titik ketika kita udah berhasil. Karena kalau kita koma, maka kita selesai saat pekerjaan itu belum selesai. Contoh, kita belajar sepeda nih, naik sepeda. Jatuh berulang kali. Jatuh ke parit, terus lutut berdarah. Saat kita masih kecil. Terus kita memutuskan untuk, ya udahlah nanti kalau naik sepeda lagi, kita belajar mengayuh lagi, nanti kita jatuh lagi. Alhasil, ya adalah kita nyerah, kita nggak mau lagi belajar sepeda. Maka seumur hidup kita adalah orang yang nggak bisa naik sepeda. Benar nggak? Tapi kalau kita putuskan untuk saya coba lagi deh, sekali lagi deh, saya coba deh kayuh lagi, maka masih ada peluang kita bisa menguasai dan mengendalikan sepeda itu. Pilihan ada di tangan kita. Mau menyerah atau bangkit kayuh lagi. Yang jelas, ketika mindset-nya ini diubah, maka pilihan sikapnya juga pasti akan berubah. Yang pilihan ucapan juga pasti berubah. Wah, ini sulit ya, dengan sekarang saya belum bisa. Tapi, jadi ada komanya, selesaikan itu dengan positive mindset. Dari situ akan beda antara mereka yang memutuskan untuk bangkit dengan mereka yang memutuskan untuk menyerah. Dari pilihan sikap itu akan kebentuk habit-nya, kebiasaan. Dari kebiasaan kebentuk karakternya. Otomatis, dari bagaimana mindset kita melihat gagal, itu akan membentuk karakter kita. Kurang lebih demikian setidaknya dari Sarli. Semoga menjawab pertanyaan Navita. Dikembalikan dulu ke moderator. Silakan. Baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mudah-mudahan tadi Navita ya Kak mendapatkan jawaban dan pastinya juga bisa jadikan salah satu terima satu pertanyaan lagi atau mungkin dua, Kak Serli. Halo Kak. Kayaknya tambah satu lagi bisa deh. Kita coba satu dulu. Nanti kalau masih ada waktu boleh nambah lagi. Oke siap. Coba buat teman-teman saya yang pengen masih bertanya silakan raise hand dan langsung ajukan pertanyaannya. Silakan teman-teman. Safa Octavia, silakan diaktifkan speakernya dan bisa langsung. Dan teman-teman yang lain silakan di-mute ya. Yang tidak. Halo, Safa? Safa? Safa masih di sana, Safa? Atau mungkin teman-teman yang lainnya yang masih ingin bertanya? Jajang Nurjaman, silakan. Atas nama Jajang Nurjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak Serli, nama saya Siti Nurhalimah dari Prodi PPKN semester 2. Oke, Siti.
Silakan pertanyaannya Siti. Tanya, bagaimana cara agar kita mampu menyeimbangkan antara urusan organisasi dan urusan akademis? Dan apa definisi sukses muda menurut Kak Sherly? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Siti. Pertanyaannya Kak Sherly, bagaimana sudah tertangkap pertanyaannya atau nanti kita perlu ulang lagi pertanyaannya Kak Sherly? Sudah. Ada 2 pertanyaan tadi. Ya, Sudah bisa silakan. ditangkap. Baik, saya langsung menjawab teman-teman mengingat waktu semakin singkat. Terima kasih sebelumnya pada saudara kita tadi yang udah bertanya atas nama Teh Siti. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pertama adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara akademik dan organisasi. Ada 2 perspektif yang pengen saya sampaikan. Pertama adalah pakai skala prioritas. Ini lebih prioritas yang mana kala itu, dan menggunakan skala prioritas. Ini ada, kalau teman-teman tahu, ada diagram penting dan mendesak. Nah, ini pakai skala ini. Biasanya saya pakai skala itu. Ketika itu penting dan mendesak, maka otomatis dia akan naik jadi nomor 1. Apakah itu akademik atau itu sifatnya organisasi, maka yang mana lebih penting dan yang mana lebih mendesak, ketika kena diagramnya di bagian penting dan mendesak, otomatis dia naik nomor 1. Ketika dia masuk di bagian yang mendesak, tapi nggak masuk penting, jadi penting mendesak tapi tidak penting, itu turun ke nomor 2. Ketika dia penting tapi tidak mendesak, maka otomatis turun lagi ke nomor 3. Bisa didelegasikan ke yang lain. Masuk ke tidak penting dan tidak mendesak, ya udah, ini udah otomatis akan tereliminir dengan sendirinya. Menjadi itu diisi di leisure time kita otomatis. Nah, dalam konteks akademik dan organisasi, saya ingin sampaikan ini dua-duanya penting menurut Shirley ya. Ada orang yang merasa penting akademik aja, ada yang bilang akademik itu nggak cukup, harus ada organisasi. Saya ingin sampaikan bahwa keseimbangan keduanya itu penting. Dengan menggunakan skala prioritas, maka keduanya tetap bisa jalan beriringan dan berbarengan, teman-teman. Kita lulus nih dengan IPK 4.0, tapi kita nggak punya soft skill. Dikasih masalah, kita nggak bisa nyelesain masalah secara terstruktur, kemampuan berkomunikasi kurang, kemampuan beradaptasi juga kurang, ya ini ijazah hanya mengantarkan kita sampai ke tahap wawancara ya teman-teman. Selepas kita dipanggil wawancara ya, kualitas kita ditentukan oleh karakter apa yang terbentuk dalam diri kita. Dan pembentukan karakter ini bukan hanya sekedar dari nilai-nilai akademik. Ini dari pilihan-pilihan sikap akumulasi dari kegiatan kita selama ini yang menghasilkan habit menghasilkan karakter tadi. Begitu keduanya menurut saya harus balance dengan menggunakan skala prioritas. Mindset yang kedua adalah teman-teman gini, teman-teman yang dapat kesempatan untuk melanjutkan kuliah, rata-rata kayaknya semester 2 nih yang hadir di sini, ini adalah teman-teman yang dapat privilege, menurut saya ya. Bayangin di masa pandemi teman-teman tetap bisa berkuliah meskipun online, ada berapa banyak kawan kita yang harus putus kuliahnya karena orang tuanya itu kena dampak pandemi. Atau mereka yang harus menunda dulu lanjut kuliah karena terkendala secara finansial. Atau merekanya yang sedang atau tengah bekerja itu kena PHK, merekanya. Otomatis teman-teman yang masih bisa berlanjut ke level sekarang di semester 2, ini adalah teman-teman yang dapat privilege itu. Mendapat privilege untuk memutuskan mau belajar berenang di kolam renang atau belajar berenang nanti di lautan bebas. Saat kita berada di universitas perguruan tinggi, ini kita kayak berada di dalam kolam renang, teman-teman. Semua hal yang kita lakukan atas nama mahasiswa, ini masih sangat terukur. Di kolam renang, kita belajar berenang, ini kedalaman airnya masih bisa kita atur. Suhu airnya masih bisa kita atur. Kecepatan ombaknya, ini masih bisa kita ukur. Tapi kalau udah teman-teman lulus nanti, atau gak teman-teman dipindah, alma mater teman-teman dilepas, masuklah ke realitas kehidupannya sebenarnya. Kalau cari kerja ya udah masuk. Teman-teman betul-betul statusnya adalah secara profesional. Teman-teman mau membuka usaha ya juga sama. Statusnya adalah ya udah teman-teman entrepreneur. Kalau sekarang statusnya masih jadi mahasiswa, salah-salah orang-orang masih mengakui ya dia masih mahasiswa. Ketika udah masuk ke lautan luas, otomatis ikan-ikan yang lebih besar itu lebih banyak.
yang kecepatannya jauh lebih besar, punya beberapa privilege pada diri mereka, pengalaman jauh lebih banyak. Saat kita udah latihan berenang, udah belajar berenang di kolam renang yang semuanya masih terukur, maka ini hanya tentang kita beradaptasi dengan kondisi lautan. Standar-standar dasar, skill-skill dasar berenangnya kita udah tahu, tinggal kita beradaptasi. Tapi kalau kita baru belajar saat kita masuk ke lautan, ya udah ini bersiap dengan semua resiko yang lebih besar, otomatis. Nah, dengan kata lain, saya ingin sampaikan, maksimalkan kesempatan teman-teman saat ini sebagai mahasiswa semaksimal-maksimalnya. Jangan puas dengan hanya pencapaian akademik, teman-teman. Cari soft skill itu dari luar, dan keduanya harus seimbang. Menggunakan skala prioritas, penting dan mendesak, ini setidaknya menjadi skala prioritas yang bisa teman-teman pakai dalam konteks apapun. Punya 4 atau 5 organisasi, Kak, misalnya ya, dan semuanya itu produktif karena pada skala prioritas ini mana organisasi yang paling menak. Oh, saya hanya sebagai anggota, ya silakan, berarti itu yang lebih penting. Oh, ternyata di sini saya sebagai ketua bidang, di tempat lain saya adalah wakil ketua, silakan teman-teman yang tahu. Oh, ternyata saya masih bisa mendelegasikan tugas ini ke yang lain, besok saya UTS, berarti teman-teman tahu bahwa yang lebih mendesak, yang nggak bisa ditunda, itu yang mana. Dengan kita menggunakan logika, melihat penting dan mendesak, otomatis kita bisa mengatur. Skala prioritas dan time management itu betul-betul berada di bawah kendali dan kontrol kita. Yang kedua adalah standar sukses. Standar sukses kita beda-beda, teman-teman. Makanya, meredefine atau kembali mendefinisikan sukses kita masing-masing, itu menjawab pertanyaan pertama dari produktivitas. Goal kita apa sih? Kalau bagi saya pribadi adalah, ya ketika kehadiran kita udah bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitar kita, itu baru disebut sukses. Kalau sukses sendirian itu menurut Shirley ya pencapaian pribadi jatuhnya. Dan nggak ada masalah, ini satu hal yang positif. Biasanya mereka yang selesai dengan pencapaian pribadi, ini lebih besar kesempatannya untuk mulai berpikir ke pencapaian bareng-bareng biasanya. Dan poinnya adalah, kalau mau lari cepat ya lari sendirian, teman-teman. Tapi kalau mau lari jauh, ya larinya harus bareng-bareng. Harus ngasilin impact untuk orang-orang sekitar kita. Mungkin tidak di zaman kita, tapi di zaman sesudah kita. Dan saya ingin sampaikan, ketika standar sukses seseorang beda-beda, maka kita nggak perlu sibuk dengan standar sukses orang lain, teman-teman. Bagi sebagian orang yang selalu bangun siang, kesiangan, maka bangun lebih pagi itu adalah sukses bagi dirinya. Silakan. Bagi kita yang saat ini masih meminta uang bulanan ke orang tua, udah mulai tidak meminta pada orang tua dan justru kita yang memberikan ke orang tua adalah sebuah kesuksesan. Bagi kita misalnya yang selama ini mendapatkan nilai di bawah rata-rata, sekalinya kita mendapat nilai yang setidaknya standar atau bahkan naik satu level lebih tinggi, ini adalah sebuah kesuksesan. Untuk mencapai sukses kita menurut Shirley, definisikan dulu selama ini kekurangan kita apa, dan kita pengen menjadi a better version of us dalam bidang apa, dan itu harus measurable, harus terukur. Dan selama kita terus bertumbuh, berkembang, terus mengimprove diri menjadi lebih baik, bagi Shirley kita on the track menuju jalan sukses kita itu ada on the track. Karena sukses besar itu nggak akan mungkin terjadi tanpa akumulasi sukses-sukses kecil. Dan sukses kecil itu adalah dari hal-hal sehari-hari yang itu sesuatu yang sangat relatif tergantung siapa kita. Tapi bagi Shirley, akumulasi terbesar, kesuksesan terbesar yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia, itu adalah ketika hadirnya dia dalam bidangnya, itu udah bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Itu namanya sukses. Menurut Shirley ya, kalau masih untuk diri sendiri ini belum sukses. Menurut Shirley. Bisa jadi menurut kawan-kawan enggak, atau ada kawan-kawan yang lain tidak berpikiran yang sama, ya enggak ada masalah. Kurang lebih demikian. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Siti tadi. Saya pikir tadi itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa Shirley jawab. Untuk itu, Shirley mohon maaf kalau ada kesalahan. Yang baik teman-teman diambil, tapi kalau ada yang tidak baik, ditinggalkan saya bersama Shirley. Semoga COVID-19 ini selesai, kita bisa ketemu dan silaturahim secara langsung. Shirley tutup dulu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan dulu kembali ke moderator. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dan juga jawaban yang sudah disampaikan kepada teman-teman semuanya. Dan yang pasti juga teman-teman tidak lupa juga pasti ada lagi untuk Aku tadi bingung mereka kumaha Ryzen kumaha di laptop. Pakai akun Jajang. Ayo, jangan lompat. sekali lagi kita ucapkan terima kasih Masa? kepada Jangan lompat, dimatiin aja kamera. teman-teman. Halo, tolong dikondisikan teman-teman, di mute dulu ya. Jadi salah satu patokan dan juga masih terhubung Kak Seli? Baik. Cek, Sri masih di sini. Oke, siap. Kak Seli mohon izin kita untuk dokumentasi terlebih dahulu bersama peserta teman-teman yang lainnya. Kak Seli. Mangga, silakan. Baik, teman-teman peserta tolong dikondisikan, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini juga jadi salah satu dokumentasi terbaik teman-teman juga ya. Silakan untuk panitia boleh dikondisikan. Dan peserta yang masih on dan tentunya harus terus on, tolong dikondisikan juga tempatnya di rumahnya masing-masing. Panitia bagaimana sudah? Silakan. Untuk para peserta sekalian, terdengar suaranya? Cek tes. Dimohon dikondisikan ya dalam hitungan angka 3, 2, 1 sambil mengondisikan para panitia juga. Udah panitia siap? Ya, di sini saya upload yang peserta ya. Oke, siap. 3, 2, untuk halaman pertama dulu ini ada 9 halaman. 3, 2, 1. Tahan. Bentar ya. 1, 2, 3. Bentar ya. 82 deh. Halaman 3, 2, 1. Bentar ya. Halaman 4, 3, 2, 1. Tahan. Halaman 5, 3, 2, 1. Halaman 6, 3, 2, 1. Tahan. Halaman 7, 3, 2, 1. Ya. Halaman 8, 2, 1. Halaman terakhir 3, 2, 1. Sudah Kak? Udah. Baik, sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada Kak Seli kesempatannya yang luar biasa pada kesempatan kali ini.
Oh iya Kak, masih terhubung bersama kita kan Kak? Masih, oke. Kali ini Kak, selanjutnya kita akan dokumentasi untuk penyerahan sertifikat berserta plakat yang akan diberikan secara simbolis dan diwakilkan oleh panitia di sini. Bagaimana Kak? Nah, bisa diminta fotonya sebentar ya Kak? Sudah? Sudah Kak? Baik. Sudah Kak? Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Sari dan juga teman-teman semuanya. Kali ini kita akan berikan waktu sekali lagi untuk membawa acara dan kami selaku moderator pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kehilapan dan kami mohon undur diri pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh tepuk tangan dong buat pemateri atau bintang tamu yang disajikan oleh teman-teman panitia. Sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada moderator dan kepada pemateri juga yang telah memberikan materi yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang materi sampaikan itu menjadi salah satu motivasi untuk kita sebagai generasi muda untuk kedepannya bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan karena kita adalah calon seorang pemimpin, maka mudah-mudahan kita menjadi seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang selalu melakukan hal-hal kebaikan. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat teman-teman peserta dan panitia buat kegiatan kita siang hari ini. Untuk selanjutnya karena tadi ada 3 materi yang sudah alhamdulillah kita lewati, mulai dari pemateri Pak Miftah, kedua Pak Eko, terus yang barusan terakhir gue Star yang sangat luar biasa sekali, ya Kak Serli. Untuk itu karena ada penyampaian tugas dari panitia buat teman-teman peserta yang nanti akan disampaikan oleh Teh Najma, kepadanya mangga untuk disampaikan. Ya, mangga Teh Najma. Ini ada penyampaian tugas ya dari Teh Najma terkait materi yang tadi disampaikan. Karena nanti insya Allah di akhir acara atau di akhir pengumpulan tugas nanti ada hadiah yang diberikan dari panitia untuk teman-teman peserta. Mangga Teh Najma untuk penyampaian tugasnya seperti apa? Cek, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mohon diperhatikan untuk tugas yang selanjutnya. Saya ucapkan selamat dulu kepada teman-teman yang telah menyelesaikan beberapa sesi selama acara LDKM ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun kita tahu semuanya banyak kendala ya. Mudah-mudahan acara ini juga dijadikan motivasi ke depannya, dijadikan motivasi dan juga pembelajaran evaluasi buat kita semuanya. Selanjutnya saya akan memaparkan tugas dari perwakilan panitia LDKM kepada seluruh peserta. Nanti kan benefitnya kemarin sudah dibahas pada technical meeting sebelumnya. Untuk technical meeting itu kan kemarin sudah dibahas benefitnya itu yang kita dapat, maksudnya untuk peserta mendapatkan 1 sertifikat, kemudian yang kedua itu ada apa? Ada merchandise berupa tote bag, kemudian ada apa lagi teman-teman? Oh iya, bed hima, yang paling penting itu bed hima, kemudian ada lagi? Ya, ilmu yang bermanfaat itu kami datangkan sudah gestar kepada kalian. Nah, untuk memenuhi benefit yang akan kalian dapatkan juga, kami memberikan 1 tugas yang mana tugas ini yang harus dipenuhi oleh teman-teman sekalian. Yang wajib untuk dipenuhi sebagai penukaran nanti sertifikat. Selain nanti ditunjukkan bukti pembayaran LDKM kepada sekretaris, nanti ditunjukkan pula tugas
tugasnya itu apa nih. Nah, bagi teman-teman yang belum menyaksikan ketika technical meeting, yang pertama itu tugasnya berbentuk video materi yang telah disaksikan. Ya, materi apa itu? Materi yang 3 pemateri tadi. Satu itu tentang retorika kepemimpinan, retorika dan etika kepemimpinan. Kemudian yang kedua ada pemateri dari Kang Eko ya tadi tentang KMO, keorganisasian dan manajemen organisasi, kepemimpinan dan manajemen organisasi. Mohon maaf. Kemudian materi yang ketiga itu tadi barusan yaitu tentang kepemudaan dan juga sesuai tema oleh Kak Shirley. Nah, mohon maaf juga teman-teman untuk tadi terkendala di bagian pemateri yang kedua. Mungkin ada beberapa yang terlewat ya, maksudnya tuh ya tiba-tiba terputus live streamingnya. Tapi akan kita bagikan soft file materinya. Jadi yang terputus teman dan dilihat aja bahan yang akan dari 3 materi itu teman-teman bisa pilih salah satu untuk divideokan. Divideokannya seperti apa Teh? Nah, divideokannya ini maksimal itu 3 menit. Maksimal 3 menit dari 3 materi yang telah disajikan. Maksudnya teman-teman bisa pilih salah satu dari 3 itu. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman misalkan sudah mengumpulkan, dikumpulkannya kemana Teh? Ke sosial medianya masing-masing. Sama Instagram, ke Instagramnya masing-masing. Nanti akan hal-hal apa aja yang harus dicantumkan supaya kami juga dapat melihat gitu yang teman-teman yang teman-teman telah upload karyanya. Yang pertama itu harus ada hashtagnya. Hashtagnya itu sesuai dengan postingan yang kemarin-kemarin sebelumnya sudah ada di postingan tidak jauh. Hashtagnya itu tentang LDKM SKP PGRI 2021 dan yang lain-lainnya tentang HIMA dan yang lain-lainnya. Di situ ada tambahan hashtag khusus yaitu pengumpulan karya gitu aja. Pengumpulan karya STKIP PGRI gitu aja. Ya, hashtagnya itu hashtag khusus karena untuk hashtag khusus itu akan kami lihat. Apalagi Instagram yang dikunci, mohon selama 1 minggu ke depan itu dalam 2 minggu ya. Oh iya, mohon maaf, dikasih waktu 2 minggu ke depan ini untuk membuat karya itu supaya segera sertifikat ini ditukar gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Untuk yang nggak punya sosial media gimana Teh? Nah ini nih. Nah, untuk yang nggak punya sosial yang Instagram punya Instagram kirim langsung ke Sharma di CP di japri aja ke beliau atau bisa dikirim ke email atau di share link emailnya itu lkm 2021@gmail.com. Nanti ada di juga akan kami cantumkan di link tree juga. Nah, ada lagi ya. Cuman mungkin itu cukup sekian untuk pemaparan tugasnya. Mungkin sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu nggak nih dari teman-teman? Ya. Ya, ada yang ngangkat tangan atau raise hand boleh, atau langsung on mic juga nggak apa-apa. Sok, siapa? Lewat chat, nggak apa-apa. Batas pengumpulan.
batas akhir pengumpulannya di tanggal berapa tadi Mak kemarin? Kita kasih 2 minggu ya, 14 hari ke depan. Ya. 14 April masuk Ramadan. Ya, pas awal Ramadan aja. Diusahakan sebelum Ramadan dikumpulkan, tapi untuk batas akhirnya tanggal 14 April. Ya. Ada lagi? Yang nggak punya apa? Oh, untuk yang tidak mengumpulkan tugas, akan kami tahan. Nah, sampai benar-benar mengumpulkan, tidak berat. Yang penting nanti ada karya terbaik juga. Yang penting ada apa ya, penyetoran video. Videonya itu bentuknya apa teh? Bentuknya boleh. Yang penting ada wajah kitanya, di sampingnya ada PPT, boleh banget. Atau misalkan kita edit full animasi, tidak ya. Kalau full animasi atau full text saja, atau tidak ada suara kita atau suara kaliannya, nggak akan bisa. Kami tidak akan menerima. Ya, yang seperti itu. Contoh isi videonya berupa pemaparan materi yang kalian tangkap saja selama materi berlangsung tadi dari 3 materi itu yang kalian tangkap apa. Tapi kalau misalkan mau diresum ke semuanya cukup di 3 menit itu, ya silakan, lebih bagus gitu. Ada lagi? Ada lagi? Halo. Ya mikir lagi deh. Kalau untuk full animasi, kami nggak akan terima kalau untuk full animasi. Tapi kalau dikombinasikan, diedit-edit lagi, tetap ada wajah kaliannya. Misalkan wajah kaliannya muncul, bisa tuh, nggak apa-apa kalau itu. Kalau full animasi kita nggak akan terima. Harus ada kalian yang berbicara secara verbal di video itu. Ya, sekreatif kaliannya aja. Gimana? Untuk durasi maksimal, ini mah maksimal. Tete ece akan atau ibu bapak teteh. Nah itu ya, maksimal itu 3 menit. Makanya akan teteh sekalian bisa pilih dari 3 materi itu salah satu aja gitu yang udah ditangkep. Reviewnya boleh dilihat di live streaming YouTube akun tadi, atau nanti bahan-bahan PPT-nya akan kami bagikan di grup peserta. Makanya jangan dulu live setelah acara gitu ya. Ada lagi? Captionnya itu coba deh dicek dulu di Instagram, di postingan sebelumnya. Yang nggak lupa itu pokoknya ada hashtag Hima PPKN, Hima Ekonomi, dan LDKM STKP PGRI Sukabumi. Nanti untuk formatan hashtagnya yang lebih jelas akan sharekan. Untuk selanjutnya, untuk selengkapnya kita akan share di grup secara broadcast. Mungkin itu pengumuman sekilas saja. Ya. Terima kasih. Pakaiannya bebas, yang penting sopan dan tidak mengundang syahwat. Ya mohon maaf. Ya udah. Maksimal itu batas ya, maksimal itu. Udah ya. Waktu sudah semakin sore, teman-teman. Dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian pemaparan tugas ini. Dikembalikan lagi kepada MC non formal. Abang tuh bagus, silakan. Assalamualaikum Teh Najma Rese. Oke, terima kasih buat Teh Najma yang telah memberikan penyampaiannya terkait penugasan yang nanti harus dilakukan oleh teman-teman peserta. Jadi untuk teman-teman peserta nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas di grup peserta ya. Jadi karena ini
teman-teman pokoknya wajib dalam penugasan ini karena nanti akan berdampak pada pembagian sertifikat. Oh, oke, jangan keluar grup dulu ya karena masih ada beberapa pembahasan yang kita pengen sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu penyematan atau pembagian sertifikat yang diwakili oleh teman-teman peserta. Untuk prodi pendidikan akuntansi itu diwakili oleh Kang Jajang Nurjaman, silakan untuk maju ke depan. Dan untuk dari prodi pendidikan Pancasila Kewarganegaraan diwakili oleh Teh Siti Nurhalimah, silakan untuk maju ke depan. Dan untuk pembagiannya itu atau pembagian sertifikatnya diberikan oleh perwakilan dari BPM dan Ketua Pelaksana. Dipersilakan untuk maju ke depan. Oke, untuk penyematan pertama akan diberikan oleh Ketua Pelaksana kepada perwakilan dari Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan kepada Teh Halimah, mangga untuk diberikan. Ini adalah perwakilan ya dari Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan yang diwakili oleh Teh Halimah, dan teman-teman alhamdulillah telah sah menjadi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Pendidikan Akuntansi Ekonomi. Mangga. Oke, tahan ya. Boleh dipoto terlebih dahulu. Oke. Ini adalah bukti bahwa teman-teman sudah sah menjadi Himpunan Mahasiswa PPKN dan Akuntansi Ekonomi. Selanjutnya yaitu penyematan dari perwakilan BPM kepada perwakilan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Akuntansi yang diwakili oleh Kang Rapi, dan dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi diwakili oleh Kang Jajang Nurjaman. Boleh untuk didokumentasikan. Oke, boleh dipoto terlebih dahulu. Tahan. Oke, foto silahkan bareng-bareng. Sekali lagi kami mewakili atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada para panitia dan teman-teman peserta yang sudah mengikuti acara LKM di tahun 2021 meskipun kita dalam situasi pandemik ini dan meskipun acaranya secara sederhana, tapi insya Allah apa yang tadi kita sudah lewati mudah-mudahan bisa menjadi salah satu motivasi untuk kita menjadi pemimpin yang lebih baik ke depannya. Dan untuk teman-teman peserta dimohon untuk jangan keluar terlebih dahulu karena ada beberapa lagi yang akan nanti kita sampaikan atau kita bahas. Sekali lagi kami mewakili atas nama panitia mengucapkan selamat kepada teman-teman peserta yang sudah menjadi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Akuntansi Ekonomi. Boleh tepuk tangan buat keseruan kita semuanya. Oke, terima kasih sekali lagi. Untuk kita, sebelum kita nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Sebelum kita nyanyi bareng-bareng, ini ada doa penutup dulu yang akan dibawakan oleh Kang Ardi. Untuk itu jangan keluar dulu. Ini ada doa penutup dari Kang Ardi supaya kegiatan kita pada kesempatan di sore hari ini bisa berkah untuk kita ke depannya. Maka untuk Kang Ardi silakan maju ke depan untuk memimpin doa pada kesempatan di sore hari ini. Baik, untuk berdoa mari kita membacakan surat Wal-Asri bibarakati wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Walahir kembalikan lagi kepada Bapak Arif Tubagus.
Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim kepada Kang Ari yang telah memimpin doa penutup. Buat teman-teman panitia silakan untuk maju ke depan. Kita gabung sama teman-teman peserta yuk untuk mengakhiri kegiatan LKM di tahun 2021 ini. Oke, sekali lagi kami atau saya pribadi mewakili atas nama teman-teman panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman panitia peserta yang sudah mengikuti acara LKM di tahun 2021 ini. Oke, kita untuk mengakhiri acara ini kita bisa nyanyi bareng-bareng dengan teman-teman panitia dan teman-teman peserta. Boleh diputarkan Kang lagunya sekali lagi. Oke, dadah-dadah buat teman-teman peserta yang ada di rumah. Sekali lagi ucapan terima kasih buat teman-teman peserta yang sudah mengikuti acara LKM di tahun 2021. Pemimpin hebat, itu kita, harus kita, pasti kita bisa semangat. Pasang akan surut bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari. Oke, yang nyanyi yang bisa apa lagunya boleh kita nyanyi bareng-bareng dari lagu Endang Suekampi. Setelah ada pertemuan pasti ada perpisahan, asik. Jadi oke, buat teman-teman peserta sekali lagi ucapan terima kasih kami atas nama panitia dalam acara kegiatan LKM di tahun 2021. Sekali lagi ucapan selamat kepada teman-teman peserta yang sudah menjadi bagian dari keluarga Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Himpunan Akuntansi Ekonomi. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada dan tiada bertemu akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Ya, kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta dan seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaannya hari ini terdapat masih kekurangan-kekurangannya. Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa dan teman-teman menjadi calon-calon pemimpin yang lebih baik lagi dari kedepannya. Semangat terus teman-teman, ini bukan akhir, ini ada awal perjuangan dari kita. Semangat, 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 semangat. Yakin teman-teman bisa, teman-teman pasti bisa, gak ada yang tidak bisa. Yakin, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Teman-teman bisa, teman-teman bisa. Baik teman-teman, bagi yang ingin live dari Zoom-nya dipersilakan untuk live juga. Tapi mohon jangan keluar dari grup WA dulu ya teman-teman. Karena masih banyak informasi yang akan kami sampaikan terkait acara ini ya. Silakan bagi yang ingin keluar dari Zoom, kami persilakan. Tapi kami mohon jangan keluar dari grup WhatsApp ya. Oke baik, ada dokumentasi juga. Oke, moderator. Yang apa lagu nak? Nah, udah. Oke, baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta ya, dan dari pagi hingga sore ini yang telah standby terus ya teman-teman. Insya Allah yang kita lakukan ini tidaklah sia-sia. Yang kita lakukan ini adalah bentuk ikhtiar kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya.
Dan kami mohon maaf sekali lagi apabila dalam pelaksanaan hari ini banyak sekali kendala ataupun kekurangan. Dan insya Allah akan kami jadikan kekurangan ataupun kendala itu sebagai pelajaran berharga bagi kami agar kedepannya acara ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya bisa terselenggara lebih baik lagi. Kisah kita, jika memang kata tercipta untuk memiliki, cobalah mengerti yang Oke, mau foto-foto panitia? Gak ada yang ngajak ini teh. bila mungkin memang tak bisa. Moderator yang lainnya belum difoto, boleh difoto dulu. Intan dan Dea, Teh Intan dan Teh Dea. Sertifikatnya. Di tengah kepedihan, jadikan ini perpisahan yang termanis, yang indah dalam hidupmu sepanjang waktu. Semua berakhir tanpa dendam dalam hati. Maafkan semua salahku yang mungkin menyakitimu. Semoga kelak kau kan temukan kekasih sejati yang menyayangi lebih dariku. Bila mungkin memang tak bisa menyatukan perbedaan kita dan tetap bertahan di tengah kepedihan. Jadikan ini perpisahan yang termanis, yang indah dalam hidupmu sepanjang waktu. Semua berakhir tanpa dendam dalam hati. Maafkan semua salahku yang mungkin